Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin. Ahlan wa sahlan anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap bersemangat untuk belajar ya. Kita bertemu lagi di kelas. Ya, di kelas kita yang belum sempat terisi oleh kalian ya, mudah-mudahan wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini, belajar bersama-sama, bermain dan beraktivitas ya. Anak-anak sekalian ya, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar untuk materinya, yaitu adalah materi pelajaran bahasa Indonesia dari buku tema ya, buku tema yang pertama ya, 6A ya. Nah, yang akan kita pelajari bahasa Indonesia, tolong kalian siapkan bukunya. Kemudian yang akan kita bahas nanti terdapat pada di halaman 2, 3, dan 4, yaitu pelajaran tentang bahasa Indonesia mengenai ide pokok ya, mencari ide pokok, mengetahui letak ide pokok, mengetahui kalimat utama. Jadi materi ini sering ditanyakan pada kegiatan-kegiatan ujian atau mungkin tes-tes yang akan kalian hadapi. Nah, siapkan diri kalian anak-anak ya, siapkan bukunya dulu ya, siapkan buku ya, siapkan, silahkan diambil, saya tunggu ya. Siap. Setelah siap, kalian buka di halaman 2 ya, ada bagian ayo membaca. Di sini kita akan belajar tentang ide pokok ya, ide pokok dari sebuah laporan pengamatan. Sudah siap kalian semuanya ya? Perhatikan baik-baik video ini, kemudian kalau perlu kalian ulang-ulang ya, sambil kalian lihat video, kalian lihat buku kalian. Jadi apa yang disampaikan dalam video itu mudah-mudahan bisa dipahami. Siap anak-anak ya? Kita lihat video berikut ini. Ya, baik, kita mulai. Alhamdulillah, kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan menggunakan buku tema 6A, yaitu tentang selamatkan makhluk hidup. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia. Sudah siapkan bukunya anak-anak ya? Silahkan kemudian untuk pelajaran hari ini kalian buka di halaman 2. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dari halaman 2 hingga halaman 4. Ya, anak-anak sekalian, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah ide pokok dari sebuah laporan pengamatan. Ya, sebagaimana kalian pada saat kelas 5, kalian sudah biasa mengenal tentang laporan pengamatan, yaitu laporan yang disusun dari hasil pengamatan terhadap sesuatu. Ya, setelah mengamati, dibuat laporannya sehingga orang lain bisa membaca pengamatan yang kita lakukan. Yang akan kita bahas adalah mencari ide pokok dari laporan pengamatan tersebut. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan ide pokok. Definisinya apa ide pokok itu? Baik. Ide pokok itu adalah inti permasalahan yang dibahas dalam satu paragraf atau teks. Ya, dalam laporan pengamatan pasti terdapat beberapa paragraf. Setiap paragraf itu ada inti permasalahannya. Intinya itu kita sebut dengan ide pokok. Jadi inti permasalahan pada setiap paragraf. Ya, setiap paragraf itu mempunyai inti permasalahan. Nah, inti permasalahan ini akan kita sebut sebagai ide pokok. Ya. Kemudian bagaimana kita menemukan sebuah ide pokok? Di mana letaknya ide pokok itu? Nah, dalam setiap paragraf
ide pokok selalu terdapat pada kalimat utama. Ya, selalu ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Ya, ide pokok selalu terletak di dalam kalimat utama. Sedangkan kalimat utama dapat kita jumpai di awal atau di akhir sebuah paragraf. Nah, kalimat utama terdapat di awal atau sebuah akhir dari sebuah paragraf. Nah, hanya kebanyakan, ya, ini harus kita perhatikan, sebagian besar kalimat utama itu terdapat di awal paragraf. Nah, kita bisa jumpai, oh, di awal paragraf itu adalah kalimat utama. Nah, kalimat yang kedua, kalimat ketiga, dan selanjutnya itu adalah pengembangan atau penjelasan dari kalimat utama itu. Untuk lebih jelas nanti kita lihat pada contoh. Contoh itu nanti terdapat pada halaman 3 dari buku kalian. Nah, hal yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu berkaitan dengan ide pokok ini. Yang pertama, tadi masih ingat ya, ide pokok terletak pada kalimat utama. Ya, di dalam kalimat utama ini. Nah, ide pokok isinya lebih ringkas dan padat daripada kalimat utama. Jadi, kalau kita melihat kalimat utama, sudah ketemu kalimat utama itu ada di awal paragraf. Nah, tinggal kita lihat inti dari kalimat utama itu apa. Ya, pasti lebih ringkas, lebih pendek dari kalimat utama. Secara mudah, untuk mencari ide pokok dapat mencari dengan mencari inti dari kalimat utama atau meringkas kalimat utama tersebut. Tinggal cari kalimat utamanya kemudian diringkas. Itulah adalah nanti inti dari kalimat utama. Itu yang disebut sebagai ide pokok. Satu ulangi ya. Ide pokok ada di dalam kalimat utama. Kalimat utama terdapat di awal paragraf. Nah, ide pokok itu adalah ringkasan dari kalimat utama. Lihat contoh yang ada di halaman 3. Silakan kalian baca dulu. Nanti Ustadz akan bahas untuk paragraf 1 dan paragraf 2. Silahkan dibaca semuanya hingga selesai. Baik ya, selanjutnya Ustadz akan bahas satu demi satu ya Pak, dari paragraf 1 dan 2. Semua lihat pembahasan paragraf 1. Seperti ini bacaannya. Perkembangan tanaman padi. Di Indonesia, padi menempati urutan pertama sebagai sumber bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat. Beberapa daerah penghasil padi terbesar di Indonesia antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Anak-anak, mari kita berlatih mencari kalimat utamanya dan mencari ide pokoknya.
seperti tadi Ustadz sudah katakan ya, kalimat utama terletak di awal paragraf. Ya, kita lihat di sini. Di Indonesia, padi menempati urutan pertama sebagai sumber bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat. Nah, kemudian kalimat berikutnya hanya penjelas. Ya, ini penjelas dari kalimat yang utama tadi. Ya, kemudian dijelaskan di situ beberapa daerah penghasil padi terbesar di Indonesia, antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan seterusnya. Kalimat ini menjelaskan kalimat yang utama di atas tadi. Jadi kita akan ketemu bahwa kalimat utamanya adalah di Indonesia, padi menempati urutan pertama sebagai sumber makanan pokok sebagian besar masyarakat. Terletak di awal paragraf, dan seringnya begitu, kalimat utama diletakkan di awal paragraf. Kemudian bagaimana ide pokoknya? Ide pokok adalah ringkasan dari kalimat utama tadi. Ya, ide pokok adalah ringkasan dari kalimat utama tadi. Ya, yang Ustadz lingkari ini dicari ringkasannya, sehingga akan ketemu kalimat utama ini, akan ketemu ide pokoknya adalah padi merupakan sumber makanan pokok utama Indonesia. Ya, di sini disebutkan padi makanan pokok sebagian masyarakat. Jadi diringkas, padi merupakan sumber makanan pokok Indonesia. Inilah ide pokok. Ya, Ustadz ulangi lagi. Kita pertama mencari kalimat utamanya. Kalimat utama itu selalu terletak di awal paragraf sampai tanda titik. Oh, ini berarti kalimat utama. Bagaimana mencari ide pokok? Mencari ide pokok dengan meringkas kalimat utama ini. Kita ringkas, jadilah ide pokok, padi merupakan sumber makanan pokok utama Indonesia. Bisa dipahami anak-anak ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan bahas sekarang paragraf yang kedua. Ini paragraf kedua. Tanaman padi merupakan tanaman semusim dan termasuk golongan rumput-rumputan. Ciri-ciri tanaman padi antara lain berakar serabut, daunnya berbentuk sempit, memanjang atau lancet, tulang daun sejajar, batangnya sangat pendek dan terbentuk dari rangkaian pelepah daun. Bunga tersusun sebagai bunga majemuk dan sulit dibedakan bagian buah dan bijinya karena berbentuk bulir hampir bulat hingga lonjong yang terbungkus dalam sekam. Lihat sekarang, kita harus mencari kalimat utama. Ustadz ulangi lagi, kalimat utama umumnya terletak di awal paragraf. Maka kita cari di awal paragraf. Awal paragraf berbunyi, tanaman padi merupakan tanaman semusim dan termasuk golongan rumput-rumputan. Ini kalimat utama. Yang lainnya, selanjutnya ini, ya, ciri-ciri tanaman padi antara lain dan seterusnya, itu adalah penjelas dari kalimat yang pertama ini. Sehingga kita yakin, oh, kalimat utamanya adalah kalimat pertama ini. Ya. Kalimat utamanya adalah tanaman padi merupakan tanaman semusim dan termasuk golongan rumput-rumputan. Bagaimana kemudian mencari ide pokoknya? Kalimat utama ini kita ringkas. Kita ringkas, nanti akan menjadi ide pokok. Apa ringkasannya? Tanaman padi merupakan golongan rumput-rumputan. Di sini terlihat tanaman padi merupakan tanaman semusim dan termasuk golongan rumput-rumputan. Ya, ringkasannya adalah tanaman padi termasuk golongan rumput-rumputan. Jadilah ini ide pokok. Bagaimana dengan paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5? Ya, Ustadz berikan tugas pada kalian pada setiap paragraf. Coba kalian cari kalimat utamanya dan cari ide pokoknya. Ya, jadi kalian punya tugas 3 paragraf. Cari masing-masing paragraf, kalimat utamanya, dan ide pokoknya. Tuliskan pada selembar kertas ya, paragraf 3, kalimat utamanya, tulis.
ide pokoknya tulis. Selanjutnya paragraf 4, kalimat utamanya kalian tulis. Ide pokoknya tulis. Yang kelima, kalimat utamanya apa? Tulis. Ide pokoknya apa? Tulis. Pada selembar kertas, difoto, kemudian kirimkan ke Ustadz. Ingat anak-anak ya, biasakan mengerjakannya dengan pulpen supaya mudah dibaca, pulpen hitam, dan fotonya dibuat sedemikian rupa sehingga jelas. Baik, demikian pemaparan video ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah dilihat videonya? Bisa dipahami? Coba, Ustadz akan buat satu kesimpulan sekali lagi, Ustadz ulangi kesimpulannya. Ya, pertama, ya, ide pokok itu terletak di kalimat utama, dan kalimat utama itu terletak di awal paragraf. Jadi kalau setiap kalian menemukan paragraf, untuk mencari ide pokoknya, kalian lihat kalimat utamanya dulu. Kalimat utama ada di awal paragraf, dibaca perlahan-lahan. Ya, bagaimana mencari ide pokoknya? Ringkaslah kalimat utama itu. Cari intinya, ringkas. Itulah ide pokok. Ya, ringkasan dari kalimat utama itulah ide pokok. Ya, jadi cari kalimat utamanya, antara letaknya itu adalah di awal paragraf, kemudian ringkaslah kalimat utama itu, jadilah itu adalah ide pokok, ringkasan dari kalimat utama. Bisa dipahami anak-anak ya? Dan ingat, ada tugas. Ustadz tadi menjelaskan paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, untuk paragraf 3, 4, dan 5 giliran kalian. Ya, carilah kalimat utama paragraf ketiga. Dalam kertas kalian tulis paragraf 3, kalimat utama tulis. Ide pokok tulis. Paragraf 4, kalimat utamanya tulis. Ide pokok tulis. Paragraf kelima, kalimat utamanya tulis. Ide pokoknya tulis. Ya, tulislah pada selembar kertas ya, atau di buku tulis dengan menggunakan pulpen hitam. Kemudian kalian foto, cari sudut pandang foto yang jelas, dikasih sinar atau jangan sampai terkena bayangan ya, sehingga foto kalian mudah untuk dibaca atau diperiksa oleh Ustaz. Ya, itu saja anak-anak. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Bahasa itu adalah wujud, bahasa yang kita sampaikan dalam lisan kita adalah wujud dari akhlaknya kita. Maka gunakan bahasa itu dengan baik, maka itu adalah gambaran dari akhlak kita. Bisa akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.